Alhamdulillah. Ini menjadi kesyukuran luar biasa di antara ribuan jamaah yang mendaftar haji tahun ini. Ada di antara 5 jamaah Ar-Rahim ini, 5 keluarga di Ar-Rahim ini yang diberangkatkan untuk berangkat di tahun ini untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji. Saya mau izin karena yang haji bukan hanya saya, barusan yang haji kemarin ada Pak Alwi, sebelumnya ada Pak Zen, ada sebelumnya lagi mungkin Sinten di masyarakat. Pak Medi sudah lama. Pak Medi, pun yang Pak Hajidar, ada yang barusan umroh saya sebelum saya, ada Pak Andika, ada Pak Syamsu dan Bu Syamsu, kemudian ya Pak Bambang, umroh. Pak Kartum pernah umroh. Pak Kartum ya. Pak Ngadiran. Ngadiran umroh. Pak Ngadiran. Banyak sebenarnya yang sudah berangkat ke tanah suci, tapi kebetulan saya barusan kemarin memang seminggu yang lalu baru datang dari tanah suci kebetulan. Dan alhamdulillah doa kami di bulan Ramadan kemarin semoga bisa diberangkatkan umrah. Alhamdulillah saya dengan istri bisa berangkat umrah di bulan Syawal kemarin. Jadi bisa menjadi cerita. Walaupun nanti haji dengan umrah itu ada sesuatu yang berbeda, tapi sesuatu yang sama itu adalah antara haji dan umrah itu ada satu kesamaan, yaitu apa? Padat dan ramai. Itu pasti, itu yang tidak bisa kita hindari Bapak dan Ibu. Namanya padat dan ramai, sumpah, rebutan tempat duduk di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, cepet-cepetan berangkat dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sama yang tidak berbeda antara haji dan umrah. Maka nanti saya akan sedikit bercerita tentang situasi yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi pertama yang harus kita pahami bersama Bapak dan Ibu rahimahullah, haji ataupun umrah itu dua-duanya adalah ibadah yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka ayat ini bisa menjadi salah satu dalil bahwa umrah itu juga wajib. Bagi siapa? Dan Allah katakan di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah manusia itu diperintahkan untuk hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang Allah beri kemampuan kepadanya, sabila, jalannya. Maka Bapak Nabi rahimahullah, yang namanya berangkat haji atau umrah itu adalah panggilan Allah. Maka dalam niat haji dan umrah itu, yang kalimatnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kepada kita dengan kalimat labbaika hajjan atau labbaika umratan. Yang artinya apa? Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, umratan, untuk menunaikan ibadah umrah. Al-haji labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, hajjan, untuk menunaikan ibadah haji. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, tidak ada
jaminan wong sugih niku saged tidak haji. Kalau dalam hatinya tidak ada kerentek keinginan dan doa, apalagi harapan untuk bisa menekan ibadah haji, maka dia tidak akan Allah panggil. Maka jangan pernah membayangkan bahwa haji itu menurut kemampuan dan kekuatan saya atau kekuatan saya pribadi. Yakinlah bahwa yang namanya haji atau umrah itu adalah panggilan Allah. Maka jangan pernah bosan dalam hati kita setiap sholat, setiap waktu. Ya Allah, panggillah saya. Ya Allah, izinkan saya menunaikan ibadah. Ya Allah, izinkan saya berangkat ke tanah suci. Biar Allah nanti yang mencarikan cara untuk bisa berangkat ke tanah suci. Karena sekali lagi haji itu panggilan Allah. Dan orang yang dipanggil berarti orang yang dipilih Allah. Nah, agar kita bisa menjadi orang yang dipilih Allah, otomatis kita sendiri harus berusaha untuk menjadi orang yang pantas untuk dipilih Allah untuk berangkat ke tanah suci. Dan itu harus kita tanamkan keyakinan itu untuk bisa dipanggil Allah berangkat ke tanah suci. Karena walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi, orang yang diberi kemampuan Allah jalannya untuk berangkat ke tanah suci. Maka sekali labbaika hajjan labbaika umratan itu adalah bentuk panggilan yang kita wujudkan karena Allah sudah memanggil kita untuk berangkat ke tanah suci. Maka alhamdulillah yang dipilih tahun ini di jamaah itu ada sekitar 9 gitu. 4 keluarga sama 4 pemosan. Nah, semoga nanti semuanya sehat sampai hari H dan kita langsung juga sehat, bisa menjalankan manasik dengan lancar dan kembali dalam keadaan sehat. Nek watuk niku mesti, karena di sana kita ketemu dengan orang yang berbagai macam, apalagi dengan aktivitas kita yang luar biasa itu, otomatis kadang mempengaruhi fisik dan kemampuan kita. Sehingga kalau balik ke waktu itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang jelas semoga selamat sana nanti Bapak Ibu semua yang akan berangkat ke tanah suci itu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan dengan ibadah dengan lancar. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan umum masih saya ingat. Yang jelas haji ataupun umroh itu sesuatu yang tidak bisa kita ambil, adalah yang tidak bisa kita hindari adalah padat dan antri. Itu konek jenengan kok ngarep sepi. Itu ngantek rampung kaji, boten ajeng sepi. Pasti padat. Dan itu harus kita siapkan dari sekarang. Karena tidak mungkin dan sampai detik ini, tanggal 18 April ini, itu akhir seluruh jamaah umroh akan berhenti selesai. Setelah itu 1920 sampai nanti jelang haji akan digunakan oleh pemerintah Saudi untuk mempersiapkan kedatangan jamaah haji. Karena kedatangan pertama nanti kalau nggak salah Pak Iman tanggal itu tanggal berapa Pak? 21 dari sini, dari berangkat 21 berarti sampai sana 22 April. Berarti kan persiapannya hanya 4 hari untuk persiapan kedatangan. Itu Indonesia, nggak tahu yang jamaah yang lain dari negara lain. Nanti akan sekitar 5-6 juta jamaah akan berkumpul semua di tanah suci. Bisa kita bayangkan banyaknya jamaah yang akan berada pada satu lokasi, satu tempat yang semua punya tujuannya yang sama. Maka
pada hari itu semua akan berada di Mekah karena ibadah haji itu adanya di Mekah. Di Madinah tidak ada. Semua ibadah haji ada di Mekah. Ke Madinah itu dalam rangka kita berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu, padat dan ramai dan antri itu menjadi sesuatu yang pasti kita temui. Terakhir kemarin saya Syawal itu juga luar biasa. Orang habis umroh Ramadan sambung sampai Syawal itu Masya Allah padatnya luar biasa. Apalagi ada isu perang antara Iran dengan Amerika itu sangat mempengaruhi keberangkatan jamaah umroh. Banyak jamaah umroh yang tidak bisa pulang karena pesawat yang hanya memberangkatkan dan memulangkan itu hanya 2 pesawat, yaitu Garuda dan Saudi. Yang Qatar, Malaysia, Yaman, Indigo, semua itu off, sehingga banyak jamaah yang terhambat pulangnya ke Indonesia. Tapi insya Allah untuk haji ini alhamdulillah insya Allah aman. Jadi yang viral katanya ada pesawat jadi rudal itu tak anten-anten betul-betul wajib tak kelihatan. Kan saya dulunya pas bikin juga tak anten di orang alhamdulillah tidak. Karena lokasinya jauh. Iran, sini Mekah, Saudi. Iran sudah sini, Israel di sana. Jadi perangnya di sana. Jadi Mekahnya di sini. Insya Allah aman. Tapi negara-negara yang dilewati itu yang kemudian tidak ada pemberangkatan dari pesawat dari daerah yang dilewati oleh hujan. Tapi di sini nggak, kecuali Israel nakal, Amerika nakal, di Siti, di boleh jajar. Itu lain masalah. Tapi naudzubillah insya Allah itu tidak akan terjadi karena itu sangat jauh lokasinya dengan Mekah atau Madinah. Insya Allah Bapak Ibu yang akan berangkat haji insya Allah aman perjalanan pesawatnya, karena insya Allah perjalanan pesawat kan direct dari Jogja langsung ke Jeddah atau Jogja ke Madinah. Itu insya Allah aman. Kemarin Mas Andika yang barusan berdua yang backpacker itu insya Allah bisa nanti bercerita bagaimana amannya perjalanan ke tanah suci yang direct. Yang kedua, suhu kemarin bulan habis Ramadan itu memang agak dingin. Tapi ketika saya mau pulang kemarin sudah mulai panas. Jadi insya Allah besok di Bapak Ibu yang ngaji itu insya Allah sudah tidak dingin. Tapi saya sarankan memang kaos kaki sajadah itu wajib dipakai atau dibawa. Karena apa? Karena kita kan jalan kaki, Pak. Itu kalau kaki kita nggak apa nanti meletak-meletak ya mungkin ya meletak-meletak kakinya pun sakit dan berdarah. Maka untuk menghindari itu pakai kaos kaki sajadah itu dalam rangka apa? Karena banyaknya jamaah yang berangkat. Itu kalau kita nggak sempat dapat tempat, sejadah itu akan menyelamatkan kita. Walaupun lantainya Masjidil Haram itu adem, tapi nek kita yang tua nek sesuai adem ya mesti maka sejadah itu akan menyelamatkan kita. Jaket itu dipersiapkan saja. Kalau memang jelas angin kencang. Nah, kalau nanti Bapak Ibu merasa tidak dingin ya tidak dipakai jaket. Jadi kita bawa jaket untuk persiapan, karena nanti sembribit, apalagi nanti Bapak Ibu kalau berangkat ke masjid kok sudah harus pagi-pagi jam 2:30, jam 3 pagi, apalagi jam 2 sudah berangkat, itu memang harus lihat situasi. Kalau memang harus pakai jaket, pakailah jaket. Kalau siang saya sarankan kalau punya kacamata hitam dibawa, karena memang harus dibawa. Katanya kan putih, pantulannya luar. Nah, itu yang kemarin saya lakukan agar kondisi badan kita tetap
terjaga dan kita tetap bisa melaksanakan menunaikan ibadah sholat lima waktu dan lain sebagainya dengan lancar. Yang ketiga, karena di suasana agak panas, memang sangat menggoda untuk minum air dingin. Zam-zam dingin itu luar biasa. Saya rasakan dulu. Dengan dibanding ini, waktu rela itu luar. Memang zam-zam dingin dengan zam-zam yang nggak dingin, memang seger ya, dingin. Enak tenang. Tapi ya itu akibatnya. Kalau kita kebanyakan itu, nanti yang kalah adalah tenggorok. Maka kalau punya tumbler, nah, tumbler itu di bawah nanti diisi air jam-jam yang tidak dingin. Agar untuk apa? Agar tenggorokan jangan sampai kering. Nek kering itu nanti akan memicu iritasi yang itu nanti akan bikin atau radang tenggorokan. Yang kelima, jangan malas makan dan makan. Biasanya kalau udah berangkat tua, aku nggak boleh kok balik itu jangan. Kalau bisa makan, karena haji itu ibadah yang semuanya ibadah fisik. Karena di hotel Bapak Ibu itu biasa, kalau umrah itu paling dekat ya memang di Grand Zam-Zam itu yang ada jam itu paling dekat. Kalau haji nggak mungkin jamaah Indonesia di situ, karena sih sombayang yang itu semua Arab, semua ini 10 juta, 5 juta satu malam. Indonesia sokos aja itu yang dari jam-jam yang terjamnya. Maka biasanya jam Indonesia itu sekitar 1 kilo, ring 1 yang 1 sampai 2 kilo. Itu kan kalau jalan dia lumayan sedikit pergi baju sekali jalan pulang pergi berarti sekitar 4 kilo. Itu kalau nggak dimanage benar waktu dan fisik kita itu luar biasa. Maka sehat itu menjadi syarat mutlak untuk bisa berangkat haji. Karena di samping kita jalan, itu kita akan bertemu dengan orang yang dari mana-mana. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing hitam, ono sing macam-macam. Yang baunya juga macam-macam, ambune macam-macam. Yang itu kalau kita tidak mempersiapkan fisik kita dengan baik, maka nanti yang kena adalah diri. Maka kita harus atur benar. Kalau memang capek, jangan dipaksa ke Masjidil Haram. Eman-eman daripada di pas hari kita malah ambruk pas melaksanakan manasik haji kita tidak bisa maksimal. Insya Allah semua tempat di tanah suci adalah tanah yang suci, tanah haram. Jadi kalau memang tidak bisa ke Masjidil Haram, ada masjid terdekat di situ, manfaatkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak bisa sholat di kamar juga tidak apa. Jelas harus benar-benar tahu diri. Karena yang tahu kekuatan fisik, kekuatan diri kita adalah diri kita masing. Nah, maka itu harus jadi perhatian kita semua. Karena jangan pernah membayangkan nanti situasi itu seperti saat kita berada di Indonesia. Karena bentuk padat yang itu akan sangat mengganggu, sangat membuat kita under pressure. Karena ramai ini kalau tekan masjid karpet pengen mengarap jebule kontrak itu Jogo buatan latih dua kali ketika coba paling bujuk di rooftop itu kadang boleh ngarep kok iso, itu kadang membuat kita rondo kecewa, yang itu kadang membuat suasana hati menjadi tidak. Maka kita harus bisa mengendalikan diri, menjaga fisik agar apa? Ketika kita menjalankan ibadah nanti di tanah suci, kita bisa menjalankannya dengan baik dan penuh nikmat. Jangan ada rasa bersulah dan lain sebagainya. Yang kelima, Bapak dan Ibu, ini khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu insya Allah hampir setiap waktu bisa berada di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Hanya waktunya saja. Karena semua orang kan ingin berada di depan Ka'bah.
Nah kalau ingin di depan Ka'bah, nek subuh itu berangkat yang minimal jam 3, jam 3 subuh jam gangsal. Jam 3 itu dengan tindak terus sudah hitungannya telat, mesti telat ini. Wong sing ngaji jam 3 nggih kata, tidak hanya kita, tapi orang ada yang setengah 3 sudah berangkat. Maka kalau ibu-ibu itu bisa. Tapi bapak-bapak ini bagusnya alhamdulillah, ini menurut saya bagus. Jamaah laki-laki yang bisa masuk ke pelataran Ka'bah itu hanya jamaah yang menggunakan kain ihram. Nah kadang sama Indonesia yang kita itu kadang main kisah berduriko ihrame yang pakai ihram ini buka pendek dure pakai kaos ini untuk mati yang badan peti ya tidak apa-apa. Niatnya biar sholat di depan Ka'bah. Siapapun yang tidak pakai ihram itu akan ditolak. Saya kemarin pakai baju ini kan kalau putih nih melebu kalau militer main boten orang digunakan haji haram ihram harus pakai baju. Maka bapak ibu yang ingin di bapak-bapak yang akan ingin sholat di depan Ka'bah otomatis dia harus mengganti dengan baju ihram. Kalau mengganti baju ihram otomatis itu butuh perjuangan. Karena apa? Ajeng subuhan teng Masjid Haram kan berarti kudu merukut, berarti ke jam 3 wong ihraman. Ajeng dugi ajak saged sholat di depan Ka'bah. Nah itu aturan yang saya pikir bagus. Kenapa? Karena itu akan meminimalisir penumpukan jamaah yang luar biasa. Sehingga yang tidak pakai baju ihram itu dia tidak bisa sholat di pelataran Ka'bah, dia akan sholat di lantai 1, lantai 2 ataupun di rooftop ataupun di halaman Masjidil Haram. Itu menguntungkan juga meminimalisir padatnya jamaah yang ingin sholat berada di depan Ka'bah. Kalau nggak berada seperti itu memang luar biasa. Akan terjadi penumpukan yang luar biasa, apalagi jamaah haji nanti jumlahnya tidak sedikit. Pak Gun sampai jam berapa? 2 menit lagi. Oke ya. Nanti ada sambutan dari Pak Med dan sambutan dari perwakilan jamaah. Yang lain sampai saya ingat, yang lain yang saya sampaikan. Suami istri yang nanti berangkat bareng itu harus sejak berangkat harus sudah sama-sama berkazan kita mau ibadah. Karena nanti nek boten mengatakan mau tekan riko tak mau udur itu tak mau udur pertama kali Pak Agung dan konten pintu ini Pak itu tidak ibadah itu bisa menjadi juga untuk orang toko-toko padahal yang menteriku dia mau kasar kok kayak uang bentuknya kan pojol padahal yang umur-umuran mesti karepku loh tak ada padahal nggak boleh kenapa? Saking buahnya, saking jamaah yang maka kita harus niati jawab lagi kalau kita akan ibadah kita akan datang ke Baitullah rumahnya Allah maka jangan pernah munculkan pikiran tidak baik karena kita sudah berada di Baitullah rumah Allah yang Allah langsung bilang jangan sampai terbesit pikiran tidak baik omongan tidak baik maka dalam arti kan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj jangan misro, jangan ngomong kotor, jangan yang tidak baik hari itu di tanah suci di rumah Allah jangan terjadi. Usahakan semua saling sabar dan saling pengertian. Jangan sampai kita rusakkan ibadah kita sudah kita tunggu lama itu karena kesalahpahaman yang sebenarnya tidak besar. Yang mungkin karena apa itu
situasi yang seperti itu sehingga membuat mudah untuk emosi. Nah, maka kalau Bapak Ibu yang biasa pegang HP, lebih bagus pegang HP dan diisi roaming dari sini aja. Atau kalau beli kartu misalnya tidak apa-apa, tapi kalau bisa di sini harganya tidak jauh beda roaming dengan beli kartu bisa. Lebih enak di roaming karena ketika sudah turun tanah sudah jebret langsung HP kita on. Sehingga nanti boleh-bolehan suami istri itu kadang mau terus yes. Saking sudah kenalnya bertahun-tahun itu akhirnya ya ngerti mau menjadi toh segi suami istri itu mesti ada sesuatu yang saling pengertiannya itu sehingga kadang malah saya emosi. Terakhir, apapun yang diberikan di sana nanti nikmati, jangan membazirkan makanan, jangan membazirkan minuman. Semua disiapkan walaupun tidak suka, coba dimakan karena itu lebih baik untuk Bapak Ibu karena untuk kesehatan dan kebaikan Bapak Ibu di sana kita rasakan. Kepada Ibu rahimahullah, karena itu karena semua kajian dari ibadah fisik, maka saya harapkan jangan sampai ibadah fisik itu melupakan setiap momentum, setiap ritual yang kita lakukan. Ihram, pakai baju ihram, kita sadari bahwa ketika berihram itu kita sudah berniat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ihram kenapa putih? Karena itu harapan kita menjadi hamba yang bersih, kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, jadi kita kembali pada Allah dalam keadaan bersih. Ihram itu seperti gambaran kain kafan kita nanti. Maka ihram itu nggak ada yang berjahit, nggak ada kantongnya, nggak ada. Itu gambaran kita bahwa ketika kita menghadap Allah, kita berharap kita dalam keadaan bersih, membawa amal kebaikan kita. Ketika tawaf juga itu bahwa kita sedang berada di pusaran waktu, pusaran ibadah, bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'i sofa marwah, sofa itu artinya suci, marwah itu harga diri, sa'i itu artinya ikhtiar, usaha kerja. Maka ketika kita berikhtiar, kita mulai dengan sofa, kebersihan hati dan niat agar apa? Marwah, kita bisa menjaga harga diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wukuf, al-hajju arafah, wukuf haji adalah arafah, intinya haji adalah arafah. Wa khairu doa arafah, doa sebaik-baiknya doa arafah. Maka wukuf artinya berdiam diri. Saat itulah kita menghentikan semua aktivitas duniawi. Setelah kita berdiam diri, bermunajat kepada Allah, mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dalam rangka apa? Ketika selesai wukuf itu kita tidak benar-benar bersih. Ketika nanti ke Musdalifah, kita punya waktu untuk menyiapkan diri untuk kita nanti di Mina melempar setan yang selama ini mengganggu diri kita. Maka mari kita nikmati, kita pahami aktivitas fisik yang dari Arafah berdiam diri, nanti pindah ke Musdalifah, jalan kaki, Musdalifah nanti ke Mina, Mina untuk lempar jamarat, 3 jumroh pulau Mustaqabah kan jalan kaki minimal 3 kilo kan, kita 3 kilo berangkat 3 kilo, pulang 36 kilo selama 3 hari. Itu kalau enggak kita niati sebagai bentuk ibadah, bentuk kita wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti yang ada hanya bersyukur. Oleh karena itu hilangkan rasa itu agar kita bisa menikmati ibadah dengan lancar. Sampai Pak Gun, pesannya Pak Gun tentang murur, ada istilah murur. Ya. Murur apa? Melintas ke salah satu tempat manasikul hajj tanpa harus menetap atau menginap. Ya, Bapak dan Ibu rahimahullah, murur itu sah. Murur itu apa, Pak? Kan idealnya orang wukuf di Arafah itu kan dari mahadzub, dari duha sampai maghrib. Di Musdalifah itu juga idealnya dari maghrib sampai subuh. Tapi coba kita bayangkan, jumlah jamaah haji Indonesia 300.000. 300.000 berarti butuh bis pinten Pak, sampai sisinya 50. Berarti pinten bis?
6.000 bis kan jejer. Coba bayangkan, mungkin betul. Nah, itu baru Indonesia. Malaysia 100.000, India 500.000, Pakistan 800.000, Turki 800.000. Numpuk dan semua itu butuh bis. Maka alhamdulillah ada kejadian di zaman Rasulullah SAW terkait hal itu. Saudah istadzana Rasulullah SAW. Saudah itu minta izin kepada Rasulullah SAW di Musdalifah. Ya Rasul, izinkan saya pembina duluan. Fa'azinalah pada fa'qobdan. Dan Rasul mengizinkan. Kenapa? Karena Saudah ini sudah tua, badannya agak gemuk. Ya kalau terlalu lama di Musdalifah, dia nanti akan sakit. Maka langsung fa'azinalah qobdah. Maka Rasul mengizinkannya untuk meninggalkan Musdalifah lebih. Hadis inilah kemudian oleh para ulama itu dijabarkan bahwa ketika memang ada keadaan zarurat yang membuat orang itu tidak bisa ideal dari maghrib sampai subuh di Musdalifah, maka dia boleh meninggalkan Musdalifah walaupun dia hanya sebentar bermalam di Musdalifah. Nanti kan dari Arafah akan diantar ke Musdalifah, turun sebentar, nanti dia masuk bis lagi, berangkat ke Mina. Itu para ulama semua sepakat sah, walaupun tidak bermalam sampai subuh. Idealnya memang sampai subuh, tapi kalau semua subuh 8-6 juta orang harus berangkat bar subuh, itu pinter bis. Itu saya yakin bar subuh tekan sore itu dari Lampung jupuk ke Musdalifah menuju Mina. Maka istilah murun itu kemudian disepakati orang itu sah karena keadaan darurat, padatan yang luar biasa yang tidak bisa dihindari. Kan zaman Rasulullah nggak mungkin. Zaman Rasulullah kan belum terjadi kepadatan seperti itu. Yang terjadi adalah jamaah yang lemah, yang sakit, yang kemudian diizinkan oleh Rasul untuk berangkat dengan meninggalkan Musdalifah terlebih dahulu sebelum paginya setelah sholat subuh. Kejadianlah kemudian disepakati ulama bahwa ketika keadaan darurat, maka ketika seorang sudah berada di Musdalifah walaupun tidak sampai subuh, dia sah dan tetap dianggap sudah mabit di Musdalifah. Sama orang yang wukuf itu, orang haji tidak wukuf itu tidak sah. Makanya orang yang sakit itu ambulan itu masuk tiap waktu itu. Cek sampai nomornya bus, taruh lagi jipuk sing nomornya. Menterketan wukuf tengah waktu sampai nomornya jual. Ya lagi sing loro, boleh sing loro. Hingga itu sepakat ulama wukuf yang penting dia berdiam di sejenak di Arafah, yang sejenak di Musdalifah, maka sah hukumnya dia sedang menunaikan manasikul haji. Jadi insya Allah yang nurut tidak perlu khawatir, itu sudah berakhir pas untuk tahu bahwa itu bagian dari yang sudah sepakat ulama bahwa orang yang melakukan nurut itu tetap sah hajinya dan sempurna haji. Kepada Ibu Rahmatullah, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena terlalu panjang. Pada acara selanjutnya penyerahan dari takmir ke jamaah yang akan kami. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu acara selanjutnya yaitu kita penyerahan tanda kasih sayang Pak Masjid Al-Fahim kepada calon haji. Untuk itu kami mohon calon haji yang lain untuk bisa ke depan
untuk menerima tanda kasih sayang dari jamaah Masjid Ar-Rahim. Yang pertama, monggo Pak Iman dan Ibu Iman, kami persilakan. Kemudian Bapak Purwo dan Ibu Purwo, kemudian Bapak Utomi Jayadi dan Ibu, kemudian Bapak Sugiatmanto dan Ibu, serta Ibu Sabiata Buru Ngakemo, didampingi putranya mungkin Pak Teguh. Kalau enggak, bisa jalan ya, Pak Teguh. Oke, monggo ke depan sebentar, kita ada sedikit tanda kasih sayang dari jamaah Masjid Ar-Rahim kepada Bapak Ibu semuanya. Dan begini Pak, gimana sakit gimana teman? Nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami sayangi Bapak Utomi dan Ibu, Bapak Iman dan Ibu, Bapak Sugiatmanto dan Ibu, Bapak Purwo dan Ibu, dan juga Ngakemo. Kami dari keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Rahim Deret Bingat atas rezeki dari Allah kepada penjenengan keluarga diberangkatkan memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada yang bisa kami berikan selain doa setulus-tulusnya. Semoga penjenengan semua yang kita haji senantiasa diberi kesehatan, diberi kelonggaran, dimudahkan ibadahnya sejak berangkat sampai pulang berkumpul kembali bersama kita dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja diterima amal ibadahnya. Pada malam ini kami berikan sedikit dari jamaah kepada panjenengan, mohon jangan dilihat nilainya, tapi semata-mata ini tanda kesenangan kami semua untuk Bapak Ibu yang kita haji. Semoga juga ikut mendoakan kami semuanya. Monggo Mas Kun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak untuk menggunakan waktu yang sebentar. Saya senang sekali insya Allah bisa menunaikan ibadah haji tahun ini bersama istri dan juga bersama Pak Tony dan istri, Pak Yanto dan istri, Pak Purwo dan istri, dan juga Pak Atmo. Tentu saja kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat kita harapkan setelah bertahun-tahun bisa berharap untuk bisa berhaji. Yang kemarin sudah saya sampaikan di grup RT itu, kalau haji itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu kaji. Kaji itu kayaknya mau siji. Jadi mau nganggo kaul ikram, tadi oleh Ustaz Misbah disampaikan kalau itu nganggo kaul ikram. Kalau zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang sudah banyak seragamnya, ada seragam nasional, ada seragam Sleman, ada seragam KPIH, dan seragam-seragam yang lain. Jadi nanti nggak tahu pakai yang baju yang mana juga belum tahu. Nah, tentunya ini adalah yang kita harapkan bersama. Dan kalau kita zaman masih kecil dulu itu, kalau di tempat ustaz atau di tempat Pak Kiai itu, kalau ada orang haji itu Pak Kiai itu ngejak putrane nopo putune itu, yo no muntake haji supaya kowe sesuk mangkat haji. Nah, diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada di sini, kebetulan ini ada acara pamitan haji, mudah-mudahan yang hadir ini nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga menunaikan ibadah haji. Kalau mau sekarang mungkin ada kesempatan, karena tadi disebutkan oleh Ustaz Misbah, beberapa negara yang sedang perang itu kan tidak bisa memberangkatkan haji. Dan namanya ada haji perang, kalau dulu ada di Roda, nah Banteni sing perang itu bisa berangkat haji. Ini biayanya berapa, mungkin agak mahal juga. Nah tadi sing perang gue info kayak gitu, tapi insya Allah ada. Terus yang kedua, tadi disampaikan oleh Ustadz, jangan sampai kita itu putus, tidak pernah berharap untuk bisa menunaikan ibadah haji, karena haji itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwasanya insya Allah saya akan berangkat pada tanggal 25 April 2026 dan selesai tanggal 7 Juni 2026. Kalau lancar, nanti Pak Tony dan Pak Yanto itu nanti berangkat sekitar tanggal 3-4 Mei. Kemudian disusul Pak Purwo mungkin ya sekitar pertengahan Mei. Nanti insya Allah kita akan bersama-sama di sana di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan memberikan pintu maaf untuk kami atas segala kesalahan dan kekhilafan kami selama ini. Dan dengan kerendahan hati kami juga mohon doa serta restu dari Bapak Ibu semuanya agar perjalanan ibadah kami diberikan kelancaran, doa-doa kami dikabulkan, dan yang terpenting adalah haji kami mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu kami insya Allah mendoakan Bapak Ibu Saudara semuanya dilancarkan rezekinya. Semoga segera Allah undang dan mampukan untuk berhaji, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kajian pelajaran kita yang pertama ini. Mohon maaf artinya agak malah sedikit, tidak masalah karena ada sedikit acara tambahan. Sebagai penutup dari kajian ini, insya Allah kita tutup dengan doa. Sebelumnya kami sampaikan pengumuman bahwa perolehan infak pada petang hari ini alhamdulillah terkumpul Rp585.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas infak serta dari Bapak semua. Tentu saja infak ini sangat bermanfaat guna keberlangsungan dari kajian rutin kita ini. Dan terakhir, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis yang nanti akan dilanjut dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Dari kami teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.